Makes her way to the court, closely followed by Colonel Lindbergh, who was the first to give evidence. Little Lindbergh. The first is the garment made by Betty Gow, the one she sewed. The second is the baby's shirt which he wore over the first garment on the night that he was kidnapped. And last but not least, the sleeping suit, identified as the one baby Lindbergh wore. Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di video ini. Selamat datang kembali. Maaf kalau aku belakangan ini jarang upload ya Wak. Dan terima kasih untuk kalian yang tetap subscribe akun ini. Mudah-mudahan kedepannya aku rutin menemani kalian dengan cerita-ceritaku ya. Malam ini aku kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus kriminal Wak. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau bertanya, apa yang kalian pikirkan ketika sedang membayangkan kalian dan pasangan kalian memutuskan untuk menikah? Pasti senang kali kan Wak? Sama aku pun gitu. Pasti kita membayangkan betapa indahnya sebuah keluarga kecil, apalagi kalau dikaruniai malaikat kecil, iya kan? Sama seperti pasangan suami istri yang berasal dari Amerika Serikat, Charles Lindbergh dan Anne Morrow. Pernikahan mereka awalnya diwarnai dengan kebahagiaan. Hari-hari mereka sangat-sangat sempurna, hampir tidak memiliki kekurangan sedikit pun Wak. Sampai pada akhirnya sebuah tragedi besar menimpa keluarga kecil mereka. Pasangan ini kehilangan anak pertama mereka secara misterius di kamarnya sendiri. Kasus ini menjadi salah satu kasus terbesar di Amerika Serikat pada abad ke-20. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kasus Lindbergh Baby. Seperti biasa, sebelum aku masuk ke kronologi kasus ini, aku mau memperkenalkan kalian terlebih dahulu tentang keluarga Lindbergh Wak. Charles Lindbergh adalah penerbang terkenal asal Amerika Serikat yang melakukan penerbangan solo non-stop pertama yang melintas Samudra Atlantik pada tahun 1927 Wak. Charles bertemu dengan Anne Morrow ketika dia mengunjungi Meksiko pada tahun 1927. Saat itu, ayah Anne, Dwight Morrow, adalah duta besar Amerika Serikat di Meksiko. Anne ini berasal dari keluarga terpandang, cerdas, dan memiliki minat besar dalam dunia sastra Wak. Anne juga mulai tertarik dengan dunia penerbangan setelah menjalin hubungan dengan Charles. Charles dan Anne bertunangan pada tahun 1929 dan memutuskan untuk menikah pada tanggal 27 Mei 1929 di rumah keluarga Morrow di Englewood, New Jersey. Setelah menikah, Anne tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga biasa Wak. Dia juga tetap melakukan hal-hal menarik seperti melakukan penerbangan, menjadi navigator, bahkan menjadi penulis yang sangat-sangat berbakat. Mereka berdua sering terbang bersama dalam berbagai ekspedisi, dan Anne menjadi wanita Amerika pertama yang menerima lisensi glitter tingkat pertama Wak. Semenari itulah pernikahan mereka, tapi di balik kegiatan itu mereka tidak pernah berniat sedikit pun untuk menunda memiliki seorang anak. Sampai pada akhirnya pada tanggal 22 Juni 1930, Anne melahirkan seorang putra tampan yang diberi nama Charles Lindbergh Jr. Sejak lahir, Charles Jr. menjadi pusat perhatian media karena status ayahnya yang merupakan seorang pahlawan nasional Wak. Karena saking seringnya menjadi pusat perhatian masyarakat, mereka mulai merasa risih dan Charles pun memutuskan untuk membangun istana mereka di daerah terpencil di Hopewell, New Jersey. Dengan tujuan mereka akan hidup tenang dan jauh dari media. Istilahnya biar ada privasi di keluarga mereka Wak. Awalnya mereka aman-aman saja sampai di satu malam putra sematawayang mereka hilang. Sekarang kita masuk ke kronologinya ya Wak. Di sini supaya lebih mudah, aku akan menyebutkan Charles Junior dengan sebutan Baby Junior ya Wak. 1 Maret 1932, sekitar pukul 17.30, Betty Gow, perawat pribadi Baby Junior, mulai mempersiapkan rutinitas malam seperti biasa. Pada saat itu keadaan Baby Junior sedang tidak baik-baik saja Wak, karena dia diserang flu dan batuk. Betty pun membungkus badan mungil Baby Junior dengan pakaian hangat yang dirajutnya sendiri. Singkat cerita, setelah selesai memberi Baby Junior makan, pada pukul 19.30 dibawanyalah Baby Junior ke kamarnya untuk beristirahat.
Posisi kamar baby junior ada di lantai 2 dan berada di posisi timur rumah tersebut, Wak. Setelah meletakkan baby junior di tempat tidurnya, Betty pun mulai memeriksa sekeliling kamar. Dia memastikan jendela terkunci dengan rapat dan kembali ke tempat tidur untuk memastikan kalau baby junior sudah tertidur nyenyak. Setelah memastikan semuanya aman, Betty pun keluar dan menutup pintu kamar. Di sisi lain, Charles Lindbergh, ayahnya, sedang bersantai di ruang baca pribadinya, Wak. Dan pada saat itu kebetulan Anna sedang tidak berada di rumah karena mengunjungi rumah orang tuanya. Malam itu cuaca dingin dan angin kencang menyelimuti rumah mereka. Pukul 8 malam, Charles mendengar ada bunyi aneh yang berasal dari luar rumah, Wak. Suara itu seperti benda jatuh. Ia mengira itu adalah suara jatuh dari dapur atau suara pohon yang tertiup angin. Charles sama sekali tidak menaruh curiga dengan suara itu dan tidak terpikir untuk memeriksanya kembali dengan detail, Wak. Pada pukul 21:15, Betty yang sudah bersiap untuk tidur ingin kembali memastikan keadaan baby junior. Betty pun berjalan menuju kamar baby junior, Wak. Ketika dia membuka pintu, Betty kaget melihat tempat tidur yang harusnya ada baby junior kosong. Sekali lagi dia memastikan penglihatannya dan panik sambil mencari baby junior di ruangan lain. Di tengah kepanikannya, dia masih berharap, Wak, kalau baby junior mungkin dibawa ke tempat lain oleh orang tuanya atau pelayan lain. Setelah mencari selama 15 menit, melihat tidak ada tanda-tanda keberadaan baby junior, Betty pun segera menekan alarm bahaya yang ada di rumah itu. Mendengar alarm berbunyi, Charles pun segera berlari dan mencari tahu keadaan darurat apa yang sedang terjadi, Wak. Setelah mengetahui anaknya hilang, Charles segera berlari ke kamar baby junior dan menemukan sebuah catatan di ambang jendela. Charles melihat surat tersebut, tapi dia agak kesulitan membaca surat ini karena ejaannya cukup aneh dan berisi simbol-simbol misterius di bawah tanda tangannya, Wak. Kira-kira seperti ini isi suratnya. Bapak atau Ibu yang terhormat, siapkan uang $50.000, $25.000 dalam bentuk uang kertas $20, $15.000 dalam bentuk uang kertas $10, $10.000 dalam bentuk uang kertas $5. Kami peringatkan untuk tidak mengumumkan apapun mengenai ini atau melapor ke polisi. Kami akan menginformasikan kemana harus menyerahkan uang tersebut. Tenang saja, anak ini aman. Setelah membaca surat tersebut, Charles tidak menghiraukan sama sekali isi surat itu, Wak. Dengan cepat, Charles melaporkan penculikan ini ke polisi negara bagian New Jersey. Malam itu rumah Lindbergh langsung dipenuhi penyidik, wartawan, dan detektif dalam waktu beberapa jam aja, Wak. Hasil investigasi TKP, kepolisian menyatakan penemuan tangga kayu rusak yang terdiri 3 bagian dan salah satunya patah. Kedua, jejak kaki tunggal ditemukan di bawah jendela, menunjukkan kemungkinan hanya 1 orang yang melakukan penculikan ini, Wak. Tidak ditemukan adanya sidik jari di area kamar maupun tangga. Tidak ada saksi mata yang melihat kendaraan mencurigakan atau orang asing di sekitar rumah itu. Pencarian ini nggak main-main, Wak, karena Charles memiliki kekuasaan informal. Dia melakukan pemeriksaan yang cukup detail. Dari surat tebusan yang ditulis dengan ejaan buruk dan tanda tangan simbol aneh yang berbentuk 2 bulat dan 3 titik. Pakar grafologi menyimpulkan penulis surat ini adalah penutur bahasa Jerman dan Eropa Tengah. Charles juga menganalisa tangga kayu. Tangga tersebut dibuat sendiri, bukan tangga yang dibuat secara komersil. Tangga tersebut terbuat dari kayu pinus biasa. Seorang ahli kayu menyatakan salah satu papan pernah dipakai pada bagian struktur rumah, dan ini menjadi salah satu petunjuk penting yang bisa digunakan nantinya. Selama penyelidikan dilakukan, orang-orang dikejutkan lagi dengan datangnya sebuah paket yang berisi surat tebusan kedua yang dikirim melalui pos, Wak. Inti dari surat itu menyatakan keadaan baby junior masih dalam keadaan hidup dan jumlah tebusan naik menjadi $70.000. Surat itu menegaskan kembali agar tidak melibatkan pihak kepolisian. Lagi-lagi penyelidikan terhenti, Wak.
karena tidak ada bukti baru ditemukan. Tapi karena kasus ini sangat menggemparkan pada masa itu, pada tanggal 9 Maret 1932, John Camden, pensiunan kepala sekolah Bronx, secara sukarela menawarkan diri sebagai perantara keluarga Lindbergh dengan si pencuri. Mereka membuat strategi bagaimana supaya si pencuri mau diajak bernegosiasi, dan menulis surat terbuka di surat kabar Bronx Home News yang berisi pernyataan bersedia untuk membantu dan memberikan uang tebusan ke si penculik. Tidak lama ia menulis surat tersebut, penculik ini pun menanggapinya melalui surat yang dikirim langsung ke Camden dan setuju menjadikannya teman berunding, Di dalam surat tersebut, penculik ini juga mengklaim dirinya bagian dari kelompok kriminal internasional dan menyebut dirinya bernama John. Sekitar tanggal 16 sampai 30 Maret 1932, pada malam hari Camden bertemu dengan penculik yang mengaku sebagai John itu, Mereka berbicara dengan jarak yang cukup jauh, bahkan Camden pun tidak bisa melihat wajah si John ini. John memastikan bahwa bayi tersebut masih dalam kondisi aman dan akan segera dikembalikan jika tebusan segera dibayarkan. Sejak pertemuan itu, Camden sering menerima surat-surat dengan simbol yang sama dengan surat pertama, Karena kasus ini tidak menemukan titik terang sama sekali, keluarga Lindbergh pun mengalah dengan menyediakan uang tebusan sebesar $50.000. $50.000 yang disediakan dalam bentuk uang tunai kecil dan emas. Sebelum diberikan, nomor seri setiap lembar dicatat dengan cermat dan teliti, Setelah uang tebusan diserahkan, Camden menerima instruksi bahwa Baby Junior berada di sebuah kapal yang bernama Nellie yang berada di lokasi Martha Vineyard. Dengan cepat, ayah dan ibu Baby Junior pergi ke TKP untuk menjemput anak mereka, Tapi setelah sampai di Martha Vineyard, tidak ada kapal Nellie dan paling parahnya mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda bayi di sana. Anna dengan putus asa, dia hanya bisa menangis. Ia sangat merindukan putranya. Mereka memiliki kekuasaan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan anaknya, Saat itu mereka hanya berpasrah pada keadaan. Investigasi terhenti karena kembali ke titik buntu. 12 Mei 1932, sekitar pukul 1 siang, Orville Wilson, seorang sopir truk pengangkut bahan bangunan, sedang melintas di kawasan Montrose, Hopewell, New Jersey, salah satu daerah yang sangat jarang dilalui kendaraan, Ketika Wilson sedang melintas jalan tersebut, dia merasa ingin buang air kecil. Menempilah dia ke bahu jalan. Saat masuk ke area semak, dia mencium sebuah bau busuk yang sangat menyengat dan melihat sesuatu yang mencurigakan yang diselimuti daun kering dan sebagian terkubur oleh tanah dan dedaunan. Dengan ragu, Wilson menggeser daun tersebut dan kaget melihat tubuh kecil mungil yang sudah busuk menggunakan baju tidur rajutan. Tubuh kecil itu ditemukan dalam posisi telungkup dan salah satu tangan dan kakinya hancur bahkan hilang, Kepala jasad tersebut mengalami retak parah dengan bagian tulang tengkorak pecah dan terbelah. Melihat jasad tersebut, dengan cepat Wilson menghubungi pihak kepolisian Hopewell. Ternyata, lokasi ini berjarak sekitar 4,5 km dari rumah Lindbergh. Tidak menunggu lama, lokasi tersebut langsung ditutup dan dipenuhi pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera memanggil keluarga Lindbergh dan Betty Grow untuk mengidentifikasi pakaian jasad tersebut. Berdasarkan hasil investigasi saat itu juga, Betty menyatakan ia mengenali baju tidur yang terbuat dari kain flanel dan jaket rajutan yang ia buat sendiri untuk Charles Junior. Riwayat rekam medis Charles Junior sangat cocok dengan bentuk gigi dan struktur tubuh. Dan hal yang paling membuat valid adalah jari kaki kanan memiliki cacat lahir kecil yang cocok dengan ciri-ciri Baby Junior,
Pada malam itu juga dilakukan otopsi jasad oleh Dr. Charles Michel untuk mengetahui penyebab dan kapan Baby Junior meninggal dunia, Wak. Hasil otopsi menyatakan penyebab meninggalnya Baby Junior adalah mengalami fraktur parah atau patah tulang pada bagian kepala. Ini bisa disebabkan pukulan benda keras atau jatuh dari ketinggian, Wak. Waktu kematian diduga langsung setelah penculikan atau meninggal di malam yang sama di hari penculikan, Wak. Hasil ini dikuatkan lagi tidak adanya tanda-tanda bayi hidup lama setelah penculikan. Dan hasil otopsi terakhir menyatakan tidak adanya pelecehan atau kekerasan seksual pada bayi tersebut. Pada Mei 1932 hingga 1934, investigasi pun bergeser dari pencarian korban ke pencarian pelaku. Kasus ini dianggap the crime of the century dan FBI mulai ikut terlibat meski saat itu yurisdiksi mereka masih terbatas. Penyelidikan pun dimulai dengan melacak uang tebusan, Wak. Sebagian besar uang tebusan adalah sertifikat emas dan sebelum diserahkan kemarin kan nomor seri uang-uang tersebut sudah dicatat dengan detail kan, Wak. Nah, polisi pun mulai mendistribusikan nomor-nomor seri tersebut ke bank, toko-toko besar, stasiun pengisian bahan bakar, dan hotel, dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan uang dengan ciri-ciri tersebut. Sambil menunggu informasi mengenai uang tebusan, di sisi lain, polisi mulai mengidentifikasi ulang tangga kayu yang digunakan pelaku. Seorang ahli kayu bernama Arthur menelusuri asal kayu hingga ke salah satu toko di Bronx dan bahkan ke rumah yang memiliki papan serupa. Penyelidikan pun terus dilakukan sampai pada 15 September 1934, seorang petugas pom bensin di Bronx menerima gold sertifikat $10 dari seorang pria, Wak. Karena mengenali uang itu sebagian dari tebusan, ia mencatat nomor plat mobil itu di pinggir uang tersebut, Wak. Plat itu NY40/13/41. Setelah dicari tahu, mobil tersebut terdaftar atas nama Bruno Richard Hauptmann, seorang imigrasi asal Jerman berusia 35 tahun dan tinggal di Bronx, New York. Pada tanggal 19 September 1934, polisi melakukan penggeledahan di kediaman Hauptmann, Wak. Dan kalian tahu apa saja yang ditemukan polisi di kediaman Hauptmann? Polisi menemukan $14.600 uang tebusan yang tersembunyi di garasi, senjata api ilegal, potongan kayu yang identik dengan bagian tangga penculik yang berasal dari loteng rumahnya, buku catatan dan sketsa bentuk tangga. Surat dan tulisan tangan Hauptmann sangat mirip dengan surat tebusan. Dan yang terakhir, Hauptmann memiliki sebuah buku tentang Charles Lindbergh. Setelah penemuan semua barang bukti, Hauptmann membantah semua tuduhan tersebut, Wak. Ia mengatakan bahwa itu semua adalah milik temannya yang telah meninggal. Ia menyimpannya sebagai utang. Semua bantahan Hauptmann semakin tidak bisa diterima setelah peneliti forensik menyatakan bahwa tanda tangan dan tulisan tangan Hauptmann sangat mirip dengan tulisan yang ada di surat-surat tebusan. Arthur Kohler yang menyatakan bahwa salah satu papan tangga berasal dari loteng rumah Hauptmann. Arthur sudah melepas salah satu papan tersebut dan menyamakan pola serat dan fisik kayu cocok dengan barang bukti. Banyak gold sertifikat telah digunakan Hauptmann untuk membeli bahan makanan, membayar sewa, bahkan berbelanja barang-barang mewah. Semua pengakuannya sangat bertolak belakang dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh investigator, Wak. Tanpa alasan apapun, Hauptmann dinyatakan dan ditahan sebagai pelaku. Persidangan berjalan dari Januari hingga Februari 1935, Wak. Dan bukti yang sudah dikumpulkan sangat lengkap membuat Hauptmann tidak bisa mengelak dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Pada tanggal 13 Februari 1935, Jaksa David Williams yang memimpin persidangan tersebut menjatuhi hukuman mati kepada Hauptmann. Tidak ada yang bisa mengubah vonis jaksa saat itu, Wak. Dikabarkan Hauptmann sempat mengajukan banding tetapi ditolak oleh jaksa. Hauptmann dieksekusi pada tanggal 3 April 1936 dengan metode kursi listrik. Sampai akhir hayatnya pun
Hauptmann tetap tidak mengakui perbuatannya, Wak. Kasus ini memicu kontroversi besar hingga saat ini. Banyak yang percaya bahwa Hauptmann tidak bertindak sendirian atau bahkan dijadikan kambing hitam di kasus ini, Wak. Kasus ini juga menjadi tragedi yang mengubah hukum Amerika. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Lindbergh Law pada tahun 1932 yang menjadikan penculikan sebagai kejahatan federal jika korban dibawa melintas batas negara bagian. Setelah pelaku tertangkap, bagaimana kabar Charles Lindbergh dan Anne Morrow? Dikabarkan mereka menjalani hidup yang sangat berbeda dari masa kejayaan mereka, Wak, sebagai pasangan paling terkenal di Amerika Serikat. Tragedi besar ini mengubah kehidupan mereka secara permanen, baik secara emosional, sosial maupun politik. Anne melewati masa dukanya dengan menulis. Dia menuangkan penderitaannya dalam bentuk buku dan puisi, Wak. Salah satu buku yang terkenal miliknya saat itu adalah Hour of Gold, Hour of Lead. Buku ini berisi penderitaannya setelah kehilangan anaknya, Wak. Charles dan Anne juga memutuskan meninggalkan Amerika dan pindah ke Inggris, kemudian ke Prancis, dan berakhir di pulau kecil di Brittany, Prancis. Mereka pindah karena Charles merasa muak dengan perhatian media serta rasa bersalah atas keputusan-keputusan saat investigasi, Wak. Jadi, Wak, waktu investigasi awal, Charles terlalu mengatur strategi investigasi. Dia lebih sering membantah strategi pihak berwajib karena dia merasa dia memiliki kekuasaan. Setelah pindah, mereka memiliki 5 orang anak dan membesarkan anak-anak mereka tanpa adanya liputan pers sedikit pun, Wak. Oke, itulah tadi kasus penculikan dan pembunuhan Charles Lindbergh Jr. atau Baby Junior, Wak. Sangat banyak kontroversi tentang kasus ini sebenarnya, tapi apa yang sudah terjadi tidak dapat diubah. Sampai di sini cerita hari ini. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah ya, Wak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya, Wak. Masih banyak informasi menarik yang pengen kalian share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.